warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Alangkah lebih baiknya anak-anak menyiapkan alat tulis dan buku paketnya terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sedekah. Tahukah kamu tentang sedekah? Pasti kalian sudah pernah melakukan sedekah, kan? Nah, sedekah berasal dari kata sodaqotun, yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu untuk orang yang membutuhkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sedekah diberikan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Pemberian sedekah ini hendaknya diberikan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ria atau pamrih. Ria sama pamrih itu apa sih? Nah, simak video berikut ini ya. Ria adalah perilaku yang ditunjukkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan pamrih itu adalah suatu perbuatan atau perilaku berupa bentuk menolong atau membantu orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah dari orang lain. Ketika kita sudah berniat untuk bersedekah, maka kita tidak perlu menunggu kaya dahulu. Cukup memberikan sesuai kemampuan kita, dan yang paling penting dilandaskan dengan keikhlasan hati dan kerelaan untuk saling membantu sesama, serta semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apakah kalian sudah tahu hukum sedekah itu? Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, hukum sedekah akan menjadi wajib apabila kedatangan orang miskin dalam kondisi kelaparan. Keadaan orang miskin tersebut sangat memprihatinkan apabila ia tidak diberi makan. Dia akan menjadi sakit parah, bahkan nyawanya bisa terancam. Hukum sedekah juga akan bisa menjadi haram apabila barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan dan kemaksiatan. Rukun sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Yang kedua, orang yang diberi. Yang ketiga, akad. Yang keempat, barang atau harta yang disedekahkan. Selanjutnya, yaitu manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan sesama manusia. Kedua, sebagai pelindung musibah dan keburukan. Tiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang kelima, memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis riwayat Bukhari yang artinya sedekah sir atau sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kasih sayang di antara persaudaraan sesama muslim. Yang ketujuh, melunakkan hati yang keras. Yang kedelapan, mencegah mati su'ul khotimah atau mati yang buruk. Yang kedua, yaitu hibah. Tahukah kalian tentang hibah? Ayo, sudah pada tahu atau belum? Nah, kalau belum tahu, simak ya. Hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu hibbatun, artinya pemberian. Sedangkan secara istilah, hibah artinya pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa, kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, hibah pemberian motor dari seorang ayah kepada anaknya. Pemberi hibah tidak harus ada hubungan keluarga. Bahkan penerima hibah pun tidak berkewajiban untuk membalas apapun kepada si pemberi hibah. Lalu, apa sih hukum hibah itu?
Hukum hibah adalah mubah atau boleh, namun akan menjadi makruh apabila tujuannya riya atau agar dilihat oleh orang lain atau bahkan sum'ah, didengar oleh orang lain, dan berbangga diri. Selanjutnya, syarat dan rukun hibah. Yang pertama, orang yang memberi hibah atau disebut dengan wahib. Syaratnya yaitu yang pertama, berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni orang yang sudah balik dan berakal. Yang kedua, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Rukun dan syarat yang kedua yaitu adalah orang yang menerima hibah atau yang disebut dengan mauhub lahu. Penerima hibah disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Jika masih ada di dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau disebut dengan mauhub. Mauhub memiliki beberapa syarat. Yang pertama, milik pemberi hibah. Yang kedua, barang sudah ada ketika dihibahkan. Yang ketiga, memiliki nilai atau harga. Yang keempat, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Yang kelima, telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah. Dan yang keenam, bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Keempat, itu adalah akad. Akad meliputi dua hal. Yang pertama, ijab dan qabul. Hibah akan dinyatakan sah apabila sudah ada ijab dan qabulnya, atau bisa disebut dengan serah terima. Apabila keinginan hibah itu baru diucapkan dan belum ada serah terima barang yang dihibahkan, maka termasuknya belum sah. Mengetahui rukun dan syarat hibah, kita akan membahas tentang mengambil kembali hibah. Mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Seperti sabda Nabi yang artinya, orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahannya itu. Muttafaq alaih. Sebab hibah itu diperbolehkan dicabut. Nah, simak video ini ya. Yang pertama, hibah orang tua terhadap anaknya. Karena orang tua itu melihat bahwa mencabut hibah demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak. Yang ketiga, bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah di antara anaknya atau di pihak yang lainnya. Hibah itu memiliki bermacam-macam. Macam-macamnya itu dibagi menjadi dua, yaitu hibah barang dan hibah manfaat. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang yaitu adalah memberikan satu barang atau harta kepada pihak lain yang mencakup materi atau nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada imbalan. Contoh dari hibah barang yaitu adalah misalnya seorang ayah yang memberikan motor kepada anaknya. Yang kedua misalnya seorang kakak yang menghibahkan bajunya untuk adiknya. Dan masih ada banyak lagi contoh hibah yang lainnya. Lalu macam-macam yang kedua yaitu adalah hibah manfaat. Hibah manfaat adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Artinya, dalam hibah manfaat itu, penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja. Dengan ini, hibah manfaat sebaiknya dicatat di hadapan notaris atau PPAT dengan Materi yang ketiga yaitu adalah hadiah. Kalian pasti pernah mendapatkan hadiah kan? Lalu hadiah itu apa sih? Pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang telah diraih. Agama Islam sangat memuliakan umatnya.
Salah satunya dengan cara memberikan hadiah. Dengan memberikan hadiah tersebut kepada sesama muslim akan timbul rasa kasih sayang di antara kita. Ketika kita diberi hadiah, maka kita harus menerimanya dengan senang hati. Agama kita juga mengajarkan untuk berusaha membalas hadiah tersebut, meskipun tidak secara langsung. Lalu apa sih hukum hadiah itu? Hukum memberikan hadiah itu adalah sunnah. Syarat dan rukun hadiah. Syarat dan rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hadiah. Artinya, orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarrufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi hadiah, orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, akad, adanya ijab dan qabul. Dan yang keempat, barang yang dihadiahkan. Manfaat hadiah memiliki bermacam-macam. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Yang kedua, mendorong seseorang agar lebih maju. Yang ketiga, mendidik seseorang untuk mencapai tujuan. 4. Menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Dan yang keenam, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Nah, setelah anak-anak memahami materi, sekarang ibu beri tugasnya ya untuk dikumpulkan di minggu depan. Yang pertama, buatlah poster tentang ajakan bersedekah yang dibuat semenarik mungkin. Lalu yang kedua, analisislah persamaan, perbedaan, serta berilah contoh tentang bersedekah, hibah, dan hadiah. Jika sudah, nanti bisa dikumpulkan atau diunggah di Google Classroom pada tempat yang sudah disediakan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan bersedekah kita bisa membantu meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. Selain itu, dengan hibah dan hadiah dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara umat Islam. Mungkin sampai sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjut di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.